Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'i ikhwani agar wahya baina madinah jadina syana alimina walakum sansan ilah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, punya kesempatan untuk menambah ibadah kita yang kita lakukan secara rutin atau istiqomah, dengan harapan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun, dua nikmat mahbunun yang terlupakan, yang dilalaikan. Fihima, di dalam nikmat dua itu, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Di banyak manusia yang melupakan dua nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua wal faragh, kesempatan, waktu luang. Alhamdulillah kita bisa manfaatkan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, rasanya eman. Jadi kalau kita sudah terbiasa beribadah secara rutin, secara istiqomah, ya, kita tinggalkan itu merasa rugi. Eman bener, eman. Jadi yang sudah terbiasa jamaah, nggak jamaah itu rasanya nggak enak. Nah ini mari kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, walaupun sudah ada yang berkurang, tidak seperti waktu masih muda, tapi kita jaga, kita manfaatkan kesehatan ini untuk menambah kebaikan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan kita harus banyak untuk mencari sangu akhirat. Ya, jadi mohon maaf, perlu saya mengingatkan pribadi saya dan panjenengan. Kalau kita ini terlupakan dengan hari akhir atau akhirat, ya, rugi benar. Rugi. Dan manusia itu banyak yang lupa dengan akhirat karena hanya mengejar kebahagiaan, kesenangan kehidupan dunia. Dunia ini memang menarik bagi manusia,
sehingga kepingin untuk memperolehnya, sampai-sampai lupa dengan kehidupan yang lebih lama, yang tak terhingga, tak ada batasannya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, kesehatan yang kita miliki ini enggak terus menerus, mohon maaf, enggak terus menerus. Ya. Apakah sehat jasmani, ya, sehat ekonomi, itu enggak terus menerus sama. Kadang-kadang oleh Allah dikurangi, ya, diberi pilek, diberi batuk, sehat jasmani, ya, diberi capek, ya. Tapi kita harus berupaya bagaimana walaupun dikurangi kesehatan ini tetap, ya, kita syukuri dengan kita manfaatkan untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Dan ayo kita mencari bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya. Sehat ekonomi, bagaimana ekonomi kita ini tidak hanya kita nikmati di dunia saja, tapi supaya terus-menerus kita bisa memperoleh kenikmatannya, baik kita berada di alam barzah maupun nantinya di akhirat. Jadi tidak terputus, ya, dengan cara mensedekahkan, menjariahkan sebagian harta yang kita miliki. Imam An-Nawawi, kitab yang kita kaji Al-Adhkar, banyak karangannya. Beliau umurnya hanya sekitar 40 tahun, tapi bukunya, karangannya banyak. Di ilmunya benar-benar manfaat. Sampai saat ini masih dipakai oleh kebanyakan umat Islam sebagai rujukan, ya, pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk ibadah. Ya. Hadis Arba'in yang dikaji oleh Ustaz Muhammad Faisal itu juga kirangannya Imam An-Nawawi. Ya. Riyadhus Shalihin, ya, itu juga karangannya Imam An-Nawawi. Ya. Jadi benar-benar hidupnya manfaat, ya, kesehatannya dipakai untuk menulis, membuat kitab, ya, sehingga ilmunya ilmun yuntafa'u bih. Jadi kan kita semuanya sudah ngerti ada berapa amal, Bu, yang tidak terputus pahalanya? Berapa, Bapak? 3, nggih. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan pada orang tuanya. Nah, ini ayo bagaimana kita ini bisa, ya, memiliki ketiga-tiganya ini, sehingga hidup kita yang enggak lama, ya, kalau dipikir dengan 1 hari di akhirat itu kan sedikit sekali. 1 hari akhirat berapa tahun, ibu-ibu? 1000 tahun. Kalau ada orang umurnya 100, hanya 1/10 hari akhirat, bukan 1 hari. Ya. Jadi ini monggo, jadi jangan kita lupakan eman, nikmat sehat, ya, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk menuju hari akhirat yang lebih baik, ya,
daripada kehidupan dunia. Al-faragh yang kedua itu adalah kesempatan. Banyak orang punya peluang waktu tapi disia-siakan. Ya, mohon maaf. Jadi kita punya peluang waktu, ayo. Yang nganggur, ya, di samping memang mungkin perlu berita melalui HP, WA dan sebagainya, bisa dipakai untuk wirid, nambah zikir kepada Allah, bisa pakai untuk baca Al-Quran, bisa untuk pakai baca sholawatan, ya. Punya waktu, mestinya bisa untuk mengikuti ngaji, kuliah subuh, tapi dengan alasan-alasan yang dikemas oleh setan, ya, ngapun terjadi alladzi yasifi sudurin nas. Ini kadang-kadang ya dengan alasan-alasan akhirnya masih nggak bisa ngaji, padahal mestinya bisa. Eman kali. Jadi dua nikmat ini banyak yang dilalaikan oleh manusia. Nah, kita harus ingat hadis ini sehingga supaya kita tidak merugi. Boleh kita cinta kepada dunia, senang untuk mencari harta. Boleh kita cinta kepada keluarga, kepada anak, ya, pada pasangan hidup kita, boleh. Ya, memang perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Tadi perintah wabtaghi fima atallahu darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Enggak boleh melalaikan nasib kita, bagian kita di dunia, ya harus, ya, kita cari. Di perintah Allah wabtaghi, carilah. Ya. Enggak boleh dilupakan. Ya. Cuma dalam mencari dunia ini ingat ayat yang lain yang sering saya baca, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman jangan sampai hartamu, anak-anakmu itu melalaikan kamu an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai. Jadi monggo ya kita sendiri yang bisa mengatur nikmat Allah berupa sehat dan kesempatan ini untuk bisa tetap istiqomah, ya, dalam berjamaah, dalam ngaji, dan dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan jamaah rahimakumullah, saya mengajak panjenengan insyaallah Jumat besok malam Sabtu, ya, setelah maghrib kita baca sholawat bersama-sama, ya, Banjarian, ya, jadi di masjid ini sudah ada 2 bulan mungkin Pak Bambang, ya, latihan anak dari remaja itu untuk sholawat, ya, ala Banjari, ya. Jadi insya Allah kita buat rutinan 2 minggu sekali setiap malam Sabtu. Mengapa harus malam Sabtu? Karena kebanyakan remaja kita itu masih sekolah, dan kalau Sabtu yang full day itu yang 5 hari, ya Sabtunya libur, nggak sampai malam. Nah, tapi kita mulai dengan sholawat itulah maghrib, insya Allah ya jam 8 selesai, setelah isya nanti langsung makom, ya, makhalul qiyam itu, ya. Jadi nggak terlalu lama. Jadi kalau latihan anak-anak kalau sudah jam 9, ya remaja-remaja itu sudah ingin pulang karena ya khawatir terganggu sekolahnya. Sehingga saya menjanjikan memang kalau nanti gentengnya sudah selesai, ya kita mulai untuk rutinan sholawatan, ya, karena genteng, ya, yang kita jariyah
itu sudah insya Allah selesai, ya tinggal finishing saja untuk wuwungnya yang paling atas itu, ya, insya Allah sudah selesai. Nah, kemarin saya ngomong dengan Ustaz Cece, ya insya Allah Jumat besok ya, kita mulai sholawatan ya. Nah, yang mungkin mau sedekah ya untuk sholawatan ya, monggo ya, mari bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, saya gantikan Ustaz Cece karena beliaunya hari ini di Magetan di Lumajang ya, dalam rangka untuk memberikan sumbangan kepada korban Gunung Semeru. Insya Allah pagi ini diterima di pendoponya desa ya, jadi pendopo desa di daerah sana, sehingga beliaunya harus nginap ya, tidak duduk dari Surabaya khawatir terlambat. Kita teruskan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Asma'ullahil Husna. Bab nama-nama Allah yang baik. Kalau Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahi, dan kepunyaan Allah, al asma'ul husna, nama-nama baik, fad'uhu, maka berdoalah ya kepada Allah, biha, dengan asma'ul husna. Al-A'raf 180, surat ke-9 ya, Al-A'raf di ayat 180. Jadi Allah itu punya nama-nama baik, nama-nama yang agung. Nah, dengan nama-nama Allah itu kita diperintah untuk berdoa dengan memakai Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki, Allah punya 99 nama ya. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita, Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang menjaganya, ada yang menerjemahkan menghitungnya, disebutkan di sini ya, makna daripada ahsoha itu adalah hafidhoha. Barang siapa yang menghafalkannya, di menjaga Asmaul Husna itu maksudnya menghafalkannya, dakhalal jannah, pasti ia masuk surga. Jadi Rasulullah menyampaikan, siapa yang menghafalkan ya, menjaga dengan menghafalkan Asmaul Husna, itu dakhalal jannah ya, masuk surga. Innahu, sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil. Allah itu tunggal ya. Yuhibbul witri, Allah itu senang
yang ganjil. Jadi Allah itu witrun, tunggal, la syarika. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Nah, dan Allah itu yuhibbul witri. Allah itu suka yang ganjil. Jadi banyak dari amal-amal yang kita lakukan itu jumlahnya ganjil. Contoh, ja'alas sholatu khamsan. Allah menjadikan sholat itu 5, maksudnya 5 waktu. Ganjil 5. Wa thaharatu salasan. Tahara itu ada 3. Bersuci itu. Ya, suci dari hadas kecil, hadas besar, ya, dari men, ya, atau junub, kemudian suci dari nifas. Ya, dari nifas. Itu juga 3. Tapi ada yang maknai suci nifas itu masuk hadas besar, yang satunya adalah bersuci, ya, ketika mau menghadap Allah, dalam arti ketika wafat dimandikan. Ini sebanyak 3, dan masih banyak yang lainnya. Jadi hadirin, Allah itu tunggal, yuhibbul witri, senang yang ganjil. Oleh karena itu, mari kita berusaha, ya, untuk bisa menghafalkan Asmaul Husna, ya, sebagai wirid. Ya, kalau bisa sebagai wirid, ya, entah sekali dalam sehari monggo, atau wirid setiap selesai sholat fardu monggo, atau wirid pada waktu sholat malam, ya, bisa saja, terserah kita, ya, terserah. Ya. Nah, dari 99, ya, nama itu, huwallah, dialah Allah, alladzi, zat yang la ilaha, tiada Tuhan, illa huwa, kecuali dia, kecuali Allah. Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih. Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang. Jadi cara menghafal lagu-lagu, jenengan buka YouTube macam-macam, di macam-macam. Ada yang langsung wallahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, dan seterusnya. Ada yang pakai diawali dengan ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Ya. Monggo, yang penting kita bisa menghafalkan dan hafal. Ya, kita berusaha, ya, memang pahalanya besar memang, ya. Janji Allah melalui Rasulullah, melalui hadis ini, dakhalal jannah, ya, dakhalal jannah. Makanya, ya, kalau tidak kita mulai untuk bisa menghafalkan, ya nggak hafal-hafal, ya, nggak hafal-hafal. Dan nama-nama Allah ini kita pakai untuk berdoa, ya. Kalau berdoa biasanya dimulai dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
kasih sayangilah kami dan keluarga dan seterusnya, monggo. Dengan bahasa Indonesia boleh, ya, dengan bahasa Arab boleh, ya, atau dengan doa-doa yang ada dalam hadis maupun yang ada di dalam Al-Quran. Ya, umpama ya Ghaffar, ya Allah yang pengampun, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh, ya, diawali dengan ya Ghaffar, ya, jadi khususnya jenengan kalau sholat malam itu, ya, hendaknya doanya dimulai dengan Asmaul Husna, mungkin akan lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Ya, kalau kita sudah ngomong ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, Maha Pengampun, ya, kemudian kita berdoa Allah firli, ya Allah ampunilah dosaku, dan seterusnya, ya, itu akan lebih hening, lebih sambung, ya. Dan insya Allah dikabulkan oleh Allah sebagaimana janji hadis yang kemarin, ya, kita berdoa, ya, yang paling afdal di sepertiga malam yang akhir, ya, karena siapa yang, ya, berdoa aku ijabahi, barang siapa yang meminta aku beri, barang siapa yang mohon ampun aku ampuni, kata Allah begitu, ya, ya, insya Allah kalau connect, ya, ya, kita awali dengan ya Ghaffar boleh, ya Ghafur boleh, ya, itu insya Allah, ya, diterima doa kita dan diampuni dosa-dosa kita. Al-Malik, ya, Allah itu, ya, Maha Penguasa. Sering saya sampaikan, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, ya, yang paling berkuasa adalah Allah, masih di bawah kekuasaan Allah, ya. Jadi sehingga manusia nggak boleh sombong. Kita bisa apa saja, nggak boleh sombong, ya, jangan ngomong sampai wong aku kok, nggak boleh, itu nanti akan jadi Fir'aun, ya. Al-Malik Al-Qudus, ya, Allah itu Maha Suci, ya. Jadi kita ini tidak terpelihara dari berbuat dosa. Kita mesti punya dosa, baik sengaja maupun tidak, baik yang terasa maupun tidak, ya. Yang suci hanya Allah, ya, ya Kudus, Al-Kudus, ya. Berikutnya Assalam, ya. Allah itu Maha Sejahtera dan menyelamatkan hamba-hambanya. Assalam, selamat, ya. Di Allah itu nggak bisa kita celakai, nggak bisa kita cederai, nggak bisa. Allah itu selalu Assalam, Allah itu selamat terus, karena penguasa, ya, Al-Malik, Assalam, yang menyelamatkan kita, ya, sehingga kita kalau kepingin selamat ya juga harus memohon kepada Allah ya Salam, ya. Jadi kalau wirid yang kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala. Jadi saya kalau perjalanan itu saya juga berdoa dengan Allahumma antas salam, minta selamat, di samping baca doa berkendara, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ya rabbil rahim subhanalladzi sakhara rabbina lamun qalibun. Itu dibaca ketika berkendara, sebab kita diajarkan oleh agama melalui Rasulullah
ya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, ya, semua kegiatan kita hendaknya kita awali dengan zikir, dengan doa. Ya. Jadi kita minta selamat kepada Allah. Assalam, al-mu'min, aman. Jadi Allah itu yang mengamankan kita. Ya. Jadi supaya kita, keluarga kita itu aman, ya, rumah kita aman, kendaraan kita aman, harta kekayaan kita aman, ya mohonnya kepada Allah. Allah itu al-mu'min, Allah yang mengamankan. Ya. Berikutnya al-muhaimin. Allah itu muhaimin, maha tahu apa yang dikatakan oleh hati. Jadi bukan hanya lahiriah saja. Jadi Allah itu maha tahu, ya, sampai dengan apa yang dikatakan oleh hati kita. Ya, semua kata hati itu juga diketahui oleh Allah. Ya, apalagi ngerasani kan diungkapkan sama, ya, orang lain. Ya, di batin saja itu sudah diketahui oleh Allah. Al-Aziz, ya, Allah itu maha perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Nah, kembali, tidak boleh sombong, gak boleh congkak, gak boleh takabur, ya. Kita ini lemah. Jadi hanya Allah yang Al-Aziz. Ya, mungkin walaupun ada orang namanya Abdul Aziz, ya, tapi tetap karena manusia, ya lemah, ya mesti walaupun jadi raja, ya terbatas. Ya. Jadi ini Al-Aziz, ya. Kemudian Al-Jabbar, yang maha perkasa. Jadi hadirin, Aziz itu Allah itu gagah perkasa, Al-Jabbar yang maha, ya, perkasa, ya. Sehingga semuanya ya di bawah Allah, ya, semuanya tidak punya kekuatan kecuali Allah, sehingga kita diperintah untuk juga supaya punya kekuatan sering baca hauqalah. Apa hauqalah? Kalimat hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar. Ya. Hadirin, Al-Mutakabbir, Allah itu yang maha megah, Allah itu yang maha, ya, besar, yang paling besar. Yang patut sombong itu hanya Allah, Al-Mutakabbir. Jadi kita ini kecil, ya, kita ini, ya, sekali lagi, ya, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Al-Khaliq, Allah yang maha pencipta. Nah, Allah maha pencipta di sini semuanya ciptaan Allah. Kita mungkin bisa menciptakan, tapi mungkin hanya 1-2 manusia bisa menciptakan, tapi hanya menurut pengetahuannya, ya, menurut keterampilan yang dimilikinya, ya, tidak semuanya bisa. Ya. Orang bisa membuat baju, ya, dari olahan kapas, ya, jadi kain, ya, ilmunya hanya di situ. Nanti sebelum jadi baju.
Setelah ditenun jadi kain, dibawa ke tukang jahit. Tukang jahit hanya bisa jahit, suruh nukang batu ya nggak bisa, buat rumah nggak bisa. Ya. Ini keterbatasan manusia yang harus kita ya, pahami. Ya. Jadi Al-Khaliq, jadi Allah Maha Pencipta. Semua apa saja yang ada di dunia, ya, di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq. Kemudian Al-Bari. Al-Bari itu bisa mempunyai arti Allah itu yang menampakkan barang yang tidak jelas. Di barang-barang yang menurut kita nggak jelas, nggak bisa kita lihat, itu Allah bisa menampakkan, ya. Sehingga kita akhirnya dapat petunjuk dari Allah. Ya. Juga punya arti Al-Bari itu yang menyembuhkan penyakit. Ya. Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Al-Musawwir, Allah lah yang maha membentuk. Musawwir. Jadi kita semuanya nggak ada yang sama. Orang yang lahir kembar saja nggak sama, apalagi kita yang beda ibu, ya. Yang satu ibu dan lahir ya kembar, itu pun tidak sama, sebab yang mengukir, yang Al-Musawwir, ya, ini adalah Allah yang membentuk. Ada orang yang hidungnya mancung, ada yang sebaliknya, ya, semuanya Allah. Ya. Ada yang tangannya sempurna, ada yang tidak. Itu Al-Musawwir, Allah. Ya. Sehingga ketika ibu-ibu mengandung, ya nanti ya juga kepada anaknya, ya, karena kita semuanya sudah usia, ya, nanti kalau kita punya anak atau mantu yang mengandung, makanya diperintahkan oleh agama, ya, ketika usia berapa bulan? 4 bulan, ya. Jadi ya 40 hari kali 3 itu 120, ya, itu 4 bulan. Itu diperintah oleh Allah. Di Al-Qur'annya juga ada, ya, dulu ya Faisal ngenangkan, insyaallah juga di Al-A'raf nggak salah. Itu perintah, ya, untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, untuk jabang bayi yang dikandung, ya, oleh orang perempuan. Jadi suaminya harus berdoa, istrinya yang ngandung juga berdoa, keluarganya juga mendoakan, ya. Ini supaya apa? Bayinya benar-benar, ya, lahir dalam keadaan sempurna, ya, anggota badannya sehat walafiat, ya. Jadi ini Al-Musawwir. Tuh, hanya Allah yang harus kita minta, harus kita banyak memohon, ya, dalam semua hal, dalam semua masalah, ya, termasuk tadi Al-Musawwir, ya, kalau kepingin, ya, kita ini punya anak turunan yang bentuknya juga sehat walafiat, ya, dan sempurna, itu Al-Musawwir. Atau bisa kepada masalah-masalah yang lain. Ya, kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu yang membentuk
itu Allah. Yang membuat semacam itu Allah. Nah, kita tinggal mensyukuri walaupun tidak sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita. Ada hikmah yang perlu kita pahami, ya, di luar apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu kadang-kadang nggak sesuai. Allah menghendaki yang lain, itu mesti ada hikmahnya. Ya, kalau kita cari terus mesti ada hikmahnya untuk kebaikan kehidupan kita. Ya. Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Ya, Al-Ghaffar. Ya Wahhab, sebelum Ya Wahhab, Ya Qahar. Allah itu yang Maha Memaksa. Ya. Kalau Allah yang memaksa, semuanya nggak ada yang bisa menolak. Ya. Jadi yang kita baca di istighosa Ya Qahar, Ya Qahar, ya. Kalau Allah sudah memaksa, ya, apa yang diinginkan oleh Allah, ya, manusia nggak akan bisa menolaknya, nggak bisa menghalanginya. Ya. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Walaupun kun fayakun itu berproses, ya, berproses. Tapi apa yang diinginkan oleh Allah itu mutlak, ya, mutlak. Al-Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Al-Wahhab. Allah itu Maha, ya, pemberi. Jadi yang memberi apapun ya, biasanya dipakai untuk orang yang kepingin punya anak keturunan. Rabbi habli minas sholihin, ya, doa kan itu kan, Rabbana hablana min azwajina, kan, ya, itu Ya Wahhab. Ya. Jadi Allah yang Maha Pemberi. Kok andaikan kita sudah berdoa Ya Wahhab, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Ya Wahhab, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a, Ya Wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna dzakina imama. Mohon maaf, andaikan sudah banyak berdoa kok nggak diberi keturunan, itu memang urusannya Allah. Jangan memaksakan kehendak, ya. Jaluk tapi gak dikei, ya. Di balik itu ada hikmah dalam kehidupan. Jadi difahamkan semuanya sehingga nggak boleh putus asa. Doa terus menerus, usaha terus menerus, ya. Diberi nggak diberi itu urusannya Allah. Kita wajib untuk meminta, ya, wajib untuk meminta, ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya. Jadi tidak boleh menafsiri ayat itu secara parsial, dewe-dewe, nggak boleh, ya. Harus digabungkan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Di ayat yang lain Allah itu memberikan keturunan kepada manusia, ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang laki-laki toh, ada yang perempuan toh, ya. Tapi ada yang tidak diberi, ya. Jadi ada ayatnya ada, sehingga kalau ke sana orang itu membaca ayat, ya, tidak secara parsial, nggak dewe-dewe, nggak sendiri-sendiri, ya enak, ya. Jadi kita semuanya kembalikan kepada Allah. Jadi Ya Wahhab, sudah berdoa begitu kok ada salah satu anaknya yang nggak patuh, nggak taat, jadi kembalikan kepada Allah, tetap berdoa terus, tetap dimintakan kepada Allah, ya. Insya Allah kemungkinan nanti akan dapat hidayah oleh Allah. Jangan terus dibiarkan, jangan putus asa, ya. Jadi ini Ya Wahhab, ya. Ya Razak, ya, Allah yang berikan rezeki, ya. Jadi kalau
dimulai dengan ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya. Jadi minta kepada Allah, beri aku rezeki, arzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban salam mubarakan. Ya. Ya insya Allah, sekali lagi insya Allah dikabulkan oleh Allah. Fad'uhu, kata Allah, jadi fad'uhu biha, ya. Jadi kita diperintah untuk itu. Ya sementara sampai Ar-Razzaq, ya. Jadi kita teruskan insya Allah Senin, ya, untuk arti daripada Asmaul Husna, supaya kita semuanya paham dan bisa memanfaatkan, menggunakan sebagai perintah Allah, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Moga-moga manfaat bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.